warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua makhluk, khususnya manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan muka bumi ini, agar manusia tidak hidup dalam keadaan sombong, congkak, angkuh dan lain sebagainya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fatir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, yang maha kaya dia Allah Subhanahu wa taala, yang maha terpuji dia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, saudaraku yang seiman seagama, dimanapun kita berada, harusnya kita tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita tawadhu' di atas permukaan muka bumi ini agar Allah tidak marah terhadap kita manusia. Disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallah, kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Kesikkah ada kita fakir kepada Allah, camatkah ada kita fakir kepada Allah, bupatikah ada kita fakir kepada Allah, gubernurkah ada kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan presidenkah ada kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya fakir kepada Allah, yang kuat juga fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alim juga fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, siapapun kita itu tidak berhak untuk sombong di atas permukaan muka bumi ini. Selayaknya kita manusia hidup dalam keadaan tawadhu', saling merendahkan diri tanpa harus bersifat sombong sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sesuatu yang telah Allah ciptakan di atas permukaan muka bumi ini, meskipun sesuatu yang telah Allah ciptakan di atas permukaan langit hanya untuk manusia, bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, Allah mentaskhirkan, Allah menjinakkan sesuatu yang ada di atas permukaan muka bumi, sesuatu yang ada di atas langit hanya untuk manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, manfaatnya digunakan oleh manusia? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang, manfaatnya digunakan oleh manusia? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikan di lautan, lautan yang bergelombang juga manfaatnya digunakan oleh manusia? Bukankah demikian? Iya, pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya semakin banyak fasilitas Allah yang kita pakai, semakin nampak jelas bahwa kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kita selayaknya hidup dalam keadaan tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, man tawadda'a rafa'a. Siapa saja yang tawadhu', niscaya Allah akan mengangkatkan derajatnya baik di dunia maupun di yaumul akhirah nantinya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan melanjutkan ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat yang tadi. Setelah Allah mengatakan ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah mengatakan demikian, wallahu ghaniyul hamid, Allah maha terpuji, Allah yang maha kaya. Lain daripada demikian, semuanya adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua bukti besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyasha yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak, Allah matikan akan kita, wa ya'ti bi khalqin jadid. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggantikan makhluk yang baru. Betapa banyak daripada umat-umat yang dahulu yang pernah hidup di atas permukaan muka bumi ini. Betapa banyak daripada umat-umat Nabi yang awal juga pernah hidup di atas permukaan muka bumi ini. Umat Bani Israel, umat Nabiullah Ya'qub, umat Nabiullah Yusuf, umat Nabiullah Ibrahim, umat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Mereka juga pernah hidup di atas permukaan muka bumi ini. Akan tetapi disebabkan karena mereka sombong dengan Allah, sombong dengan nabinya, sombong dengan orang-orang yang di bawahnya, Allah matikan akan mereka. Lalu Allah gantikan dengan makhluk yang baru. Sehingga hari ini kita hanya dapat membaca sejarah-sejarah yang tercantum nama-nama mereka. Qarun pernah ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun juga pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena punya sifat sombong di dalam hatinya, menganggap dia adalah orang yang maha kuasa di atas permukaan muka bumi ini. Maka oleh karena demikian, berpedomanlah kepada umat-umat yang dahulu pernah hidup di atas permukaan muka bumi ini. Mereka semuanya dibinasakan oleh Allah disebabkan gara-gara sombong dengan Allah, sombong dengan Nabi, sombong dengan orang-orang yang di bawahnya. Maka Allah matikan akan mereka, lalu Allah gantikan dengan makhluk yang baru. Konon diceritakan, umat-umat yang dahulu besar-besar, umat-umat yang dahulu umurnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka itu adalah mudah bagi Allah untuk menggantikannya. Lalu bagaimana dengan kondisi umat Muhammad hari ini yang kecil-kecil, umurnya pendek-pendek? Mereka semua adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Rasulullah akan sombong dengan Allah, sombong dengan nabinya, sombong dengan umat-umat yang lain, sombong dengan umat manusia, Allah gantikan umat Rasulullah tersebut dengan makhluk yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala kaya, manusia itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza balagatil hulqum, manakala nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, sedangkan pada ketika itu kalian menyaksikan, menunggu datangnya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka bila mana engkau tidak percaya bahwa Allah itu maha kuat, Allah itu maha kaya, manusia itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, tarji'unaha in kuntum shadiqin, tolong coba kembalikan nyawa yang telah Allah cabutkan separuh, kembalikan seutuhnya. Tantangan ini telah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun yang lalu, tidak pernah terjawab. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, saudaraku seiman seagama? Mungkin kita hari ini hidup di tengah-tengah zona merah. Kita hidup hari ini di tengah ranjaunya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang yang sedang memancing di tengah lautan. Manakala tukang pancing tersebut memasang umpan, tiba-tiba melemparkan pancingnya dalam lautan, datanglah anak-anak ikan yang kecil-kecil untuk memakan itu umpan yang diberikan oleh pemancing yang tadi. Bukankah orang pemancing itu tahu bahwa itu adalah umpan yang diberikan oleh si pemancing itu telah dimakan oleh anak-anak ikan yang kecil-kecil? Iya, pada zahirnya. Akan tetapi ada waktu yang saat yang lebih tepat di mana pemancing itu akan memetik saat yang lebih tepat. Sehingga sebesar apapun ikan yang memakannya pasti akan tumbang dengan tali yang paling kecil.
Beginilah ibarat kita hidup di atas permukaan muka bumi ini, wahai saudaraku. Kita berada hari ini menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, harta, jawatan yang Allah berikan kepada kita, pangkat dan harta yang Allah berikan kepada kita itu hanya umpan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu itu ranjaunya Allah yang telah Allah pasang di atas permukaan muka bumi ini. Ada saatnya Allah memetik, ada saatnya Allah membalas apa yang telah ia kerjakan. Ada saatnya di saat ketetapan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal kepadanya, ajal tiba kepada seorang manusia, maka ajal itu tidak Allah lebihkan pula tidak Allah kurangkan. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku seiman seagama. Pangkat jawatan yang Allah berikan kepada kita hanya singgahan semata. Harta yang Allah berikan kepada kita cuma amanah. Apapun yang Allah berikan kepada kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah nantinya. Maka oleh karena demikian bersikaplah tawadhu'. Yang alim tawadhu' dengan orang jahil, yang kuat tawadhu' dengan orang yang lemah, yang punya jawatan tawadhu' dengan warga dan masyarakat. Orang yang diberikan pimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala tawadhu' dengan rakyat yang dipimpinnya. Orang yang diberikan kekuatan oleh Allah tawadhu' dengan orang-orang yang lemah. Insyaallah kehidupan kita akan diberkati oleh Allah baik di dunia dan yaumul akhirah. Maka kesimpulannya, wahai saudaraku seiman seagama, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, pasti ada titik jenuhnya. Titik jenuh yang dimaksud oleh para alim ulama adalah ajal. Ajal yang dimaksud oleh para alim ulama adalah di mana sesuatu yang mampu memutuskan kelezatan antara dunia dengan akhirat. Memutuskan kelezatan kita untuk menikmati suasana nikmat dunia. Itu disebut dengan ajal. Oleh karena demikian, hadirin yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita hidup dalam dunia ini dalam sifat tawadhu'. Sehingga Allah dalam ayat yang lain memperingatkan kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kita berjalan di atas permukaan muka bumi ini dalam keadaan sombong. Wallahu a'lam bissawab. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Ila huna intahal kalam, alqaina birrahmah wa faraqna bisalamah. Ila liqa ma'as salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.